Urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Menurut National Advisory Committee on Handicaped Children nomor 2004, berkesulitan belajar adalah kelainan dalam satu lebih dari proses psikologi dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, atau tulisan. Sedangkan menurut Peraturan Materi No. 17 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dijabarkan sebagai berikut, yaitu A. Kompetensi pedagogik, yaitu menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan pembelajaran, memanfaatkan teknologi, memfasilitasi pengembangan, berkomunikasi secara efektif, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, melakukan tindakan reflektif. Kemudian kompetensi kepribadian, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, menunjukkan etos kerja, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kemudian kompetensi sosial, yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan sesama pendidik, beradaptasi di tempat bertugas dan seluruh wilayah Republik Indonesia, berkomunikasi dengan komunitas profesional sendiri. Kemudian D. Kompetensi profesional, yaitu menguasai materi, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dan mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk mengembangkan diri. Definisi terbaru yang dikeluarkan oleh NJCLD bahwa berkesulitan belajar adalah istilah umum yang mengacu pada kelompok gangguan heterogen yang dimanifestasikan oleh kesulitan yang signifikan dalam perolehan dan penggunaan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis, memberi penalaran, atau matematika. Kesimpulannya adalah anak berkesulitan belajar disebabkan oleh saraf pusat yang terjadi sepanjang rentang hidup. B. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar, yaitu segi perkembangan dan segi akademik. Segi perkembangan mencakup 1. Gangguan perhatian, memori, persepsi visual dan motorik. 2. Gangguan prosesi berpikir dan bahasa. Segi akademik mencakup disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. C. Prevalensi anak berkesulitan belajar, yaitu berkesulitan belajar adalah kategori siswa terbesar yang menerima layanan pendidikan khusus. Jumlah siswa yang diidentifikasi dengan LD telah menurun 18% antara tahun 2002 dan 2011, sementara total pendidikan khusus menurun hanya 3%. 2/3 siswa yang diidentifikasi dengan LD adalah laki-laki. Siswa kulit hitam dan Hispanik menduduki banyak negara, sementara siswa kulit putih dan Asia tidak terwakili dalam kategori LD. Konsep manajemen pembelajaran. Pembelajaran banyak dikemukakan oleh para ahli di bidang pendidikan dan UU menurut Undang-Undang Republik Indonesia 20 tahun 2003. Adapun pengertian lain dikemukakan oleh Andayani 2015 bahwa pembelajaran yaitu suatu proses atau cara menjadikan orang atau makhluk melakukan kegiatan belajar. Selain itu, terdapat juga pengertian manajemen pembelajaran yang dikemukakan oleh Setyoko 2011, yaitu manajemen pembelajaran dalam arti luas adalah seluruh usaha kegiatan ke arah pencapaian tujuan melalui aktivitas orang lain. B. Tujuan manajemen pembelajaran membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai
potensi yang dipunyanya. 2. Menghilangkan atau mereduksi hambatan pengembangan setiap kegiatan yang dilakukan. 3. Pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. 4. Membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. C. Fungsi manajemen pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran, penggerak tujuan pembelajaran, pengelolaan kelas, pembentukan jiwa kepemimpinan, peningkatan mutu dalam pembelajaran. D. Komponen-komponen manajemen pembelajaran. Di sini 1. Perencanaan menurut Robis dan Kultura 2002 adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut. 2. Pelaksanaan, yaitu suatu kegiatan memadukan atau mengintegrasikan sumber atau potensi yang ada atau yang dapat disediakan dalam rangkaian kegiatan. Ketiga, evaluasi menurut Hamalik 2001. Yang dimaksud dengan evaluasi hasil pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengelolaan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bab 4. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar menurut Nielsen 2019. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk memfasilitasi interaksi kelompok kecil. Pembelajaran ini memberi peluang bagi meningkatkan hubungan sosial. Sedangkan menurut Master dan Fuchsguild dan Asma 2003, pembelajaran kooperatif digunakan sebagai salah satu aspek intervensi sebagai berbagai komponen, maka sulit untuk memisahkan pengaruh kooperatif yang terjadi. B. Konsep dasar pembelajaran kooperatif. Konsep dasar pembelajaran kooperatif dimulai dari teori tentang pembelajaran dikemukakan oleh John Dewey, dan di sini saya mengambil menurut Guild dan Asma 2003 dan Dewey 1940 dan 1966 tahun 1966. Menurut Gilas dan Asma 2003, beberapa anak akan tunduk pada anak-anak yang lebih mampu dalam HIP yang dapat mengambil alih peran penting. Ada elemen-elemen penting dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Positif interdependensi atau saling ketergantungan yang positif. 2. Interaksi tatap muka yang meningkat. 3. Individual accountability atau penanggung-jawaban individu. 4. Kemampuan kerjasama. 5. Pemrosesan kelompok. D. Strategi dan teknik memiliki beberapa bagian antara lain, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. E. Keuntungan. Terjadi hubungan positif dengan siswa lain, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat, meningkatkan kepercayaan diri, memperoleh pengetahuan, menghargai pendapat siswa lain. 6. Pembelajaran tidak menonton. F. Tantangan. 1. Tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. 2. Membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. 3. Jika guru tidak mengorganisasi dengan baik. 4. Membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Bab 5. Tutor sebaya. Tutor sebaya lebih banyak digunakan dalam bimbingan dan konseling. Ada sejumlah alasan mengapa program tutor sebaya disarankan untuk pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan jumlah peluang bagi anak. 2. Membiarkan anak bekerja dengan siswa. 4. Memfasilitasi sosialisasi. 4. Menemukan informasi. 5. Mereka tutorial. 6. Membantu cara mengajar. 7. Menaikkan penghargaan tutor. B. Model tutor sebaya, yaitu Class Wider Peer Tutorial atau CWPT. 2.
4/AG peer tutorial. 3. Peer Assisted Learning Strategies atau PALS. 4. Reciprocal Pre-tutorial atau RPT. 5. Home AG peer tutoring. C. Strategi dan teknik. 1. Perencanaan. Merencanakan dan melaksanakan program tutoring dengan sukses menurut Gordon 2005. 2. Pelaksanaan yaitu melatih tutor dengan baik. D. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya. 1. Buatlah suatu rotasi tutor. 2. Berikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar tutor. 3. Menyelesaikan tugasnya kemudian membantu tutor. 4. Pengawasan dan bimbingan. 5. Membuat perencanaan sebelumnya. 6. Pasanglah tutor dan tute. Keuntungan. 1. Program tutorial. 2. Perhatian secara individual. 3. Direncanakan secara sistematis akan mengurangi beban guru. 4. Meningkatkan hubungan sosial. 5. Ekonomis dan lain-lain. Tantangan pelaksanaan tutor sebaya. 1. Membutuhkan persiapan guru. Karakteristik kepribadian dapat menghalangi pengajaran proses pembelajaran. 3. Karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tutor. 4. Menarik perhatian mereka secara langsung. Bab 6. Pembelajaran di ruang sumber. A. Pembelajaran di ruang sumber menurut Despaden Aporat A 2013, yaitu ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan pada siswa yang mengalami hambatan kesulitan belajar, termasuk siswa dalam kelas reguler, tapi butuh pembelajaran khusus dan pengaturan kelompok individual atau kecil biasanya terdiri dari sebuah ruangan besar di gudang sekolah dengan banyak fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. B. Tujuan dan jenis ruang sumber, yaitu ketidakmampuan belajar, autisme, tunarungu, dan lain-lain. Atau menurut Anomi 2017, yaitu untuk mengidentifikasi dan memberikan layanan kepada siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, rancangan pendidikan individu atau IEP harus dikembangkan yang menunjukkan adanya kebutuhan, frekuensi, dan lama penempatan di ruang sumber. Sedangkan menurut Al-Jawbi dan Rahmat 2013, yaitu ruang sumber kategorik, ruang sumber lintas kategoris, dan ruang sumber non-kategoris. C. Persiapan. Ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Pertama, guru melakukan asesmen secara detail. 2. Guru menyusun PPI. 3. Mendapatkan sejumlah anak untuk diatur di kelas. 4. Mengatur ruang sumber. D. Pengelolaan. 1. Pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual. 2. Pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. 3. Pojok di pojok. 4. Ruang konsentrasi. Pelaksanaan pembelajaran di ruang sumber. Menurut MC Namara 1985, ada 2 metodologi. Yang pertama didasarkan pada aspek spesifik kecacatan dan diikuti sebuah proses. Yang kedua didasarkan pada pemberian dukungan akademik untuk kegiatan yang dilakukan kelas reguler. MC Namara 1985 mencatat bahwa mengajarkan keterampilan dasar mestinya semaksimal mungkin menjadi fokus periode awal di ruang sumber. Ada yang perlu diperhatikan oleh guru adalah: A. Ketika mengajar di ruang kelas. B. Disediakan lembar remedia. C. Diusahakan dalam satu sesi jarak anak dengan jarak anak yang lain jangan terlalu jauh. D. Tantangan akan besar kalau guru menjadi guru. Guru khusus yang bekerjasama di ruang sumber. F. Usahakan tidak ada anak dalam kondisi diam. Terima kasih.